Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansa dengan NIM 2206-3003 dengan program studi pendidikan teknik elektro, di mana pada kali ini saya akan membawakan materi tentang mengganti isolator tungku saluran udara tegangan menengah. Adapun latar belakang dari materi yang saya bawakan ini tentang saluran udara tegangan menengah atau SUTM yang berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari gardu induk ke pelanggan. Pada sistem ini, isolator tube memiliki peran penting sebagai pemisah antara konduktor dengan tiang listrik atau ground agar tidak terjadi kebocoran arus. Jika isolator mengalami gangguan seperti retak, kotor, atau flashover, maka dapat menimbulkan berbagai masalah serius, diantaranya hubungan singkat, kerusakan peralatan, hingga dapat membahayakan keselamatan bagi masyarakat. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang akan dibahas pada materi ini, yaitu tentang bagaimana menjaga isolator agar tetap andal dan menyalurkan tenaga listrik pada saluran udara tegangan. Yang kedua, apa saja faktor penyebab kerusakan dari isolator seperti retak, kotor, dan flashover. Yang ketiga, bagaimana upaya meningkatkan keselamatan kerja bagi petugas saat melakukan pemeliharaan isolator. Recording in progress. Adapun pengertian pengertian dari materi ini yaitu serangkaian kegiatan perawatan dan pemeriksaan dan pembersihan serta melakukan perbaikan yang dilakukan secara bersama untuk menjaga fungsi isolator agar tetap andal dan aman. Isolator berfungsi untuk memisahkan konduktor dari tiang atau grounding sehingga tidak terjadi kebocoran arus listrik. Melalui pemeliharaan, potensi gangguan seperti retak, kotor, atau flashover dapat dicegah sehingga kontinuitas penyaluran listrik dapat terjamin. Risiko kerusakan peralatan berkurang serta keselamatan bagi masyarakat dan petugas dapat tetap terjaga. Selanjutnya, ada beberapa jenis isolator yang sering dipakai di saluran udara tegangan menengah. Yang pertama ada pin insolator. Pin insolator ini biasanya digunakan untuk tegangan rendah ke tegangan menengah. Selanjutnya ada pin post insolator. Pin post insolator ini biasa digunakan untuk tegangan menengah ke relatif tinggi. Yang ketiga adalah line post insolator, di mana fungsi isolator ini untuk tegangan yang relatif lebih tinggi. Adapun beberapa penyebab kerusakan baik eksternal maupun internal. Yang pertama ada polusi. Penumpukan polutan seperti debu, kotoran, dan bahan kimia di industri pada permukaan isolator dapat menciptakan jalur konduktif yang mengurangi kemampuan isolator yang meningkatkan risiko flashover atau loncetan listrik. Yang kedua ada kelembapan. Kelembapan tinggi akibat kabut atau hujan dapat memperburuk efek polusi dan menyebabkan korosi pada bagian bawah logam insolator. Yang ketiga ada bagi angin kencang. Angin kencang dapat memberikan tegangan mekanisme pada isolator dan menyebabkan kerusakan, terutama jika isolator sudah melemah, memakan oleh usia. Yang keempat ada kerusakan akibat benda asing. Benturan oleh benda asing seperti batu, peluru, atau ranting pohon yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan fisik pada bagian isolator. Yang kelima ada aktivitas hewan seperti burung, tupai, maupun hewan lain dapat menyebabkan kerusakan pada bagian isolator dengan membuat saraf robotik material yang dapat menyebabkan flashover dengan menyentuh bagian yang bertegangan pada listrik.
Selanjutnya ada prosedur pergantian. Langkah utama yaitu persiapan, mengidentifikasi lokasi isolator yang rusak. Selanjutnya melakukan pemutusan aliran listrik untuk menjaga keselamatan bagi petugas yang sedang bekerja. Yang ketiga, ada penyediaan peralatan kerja seperti kombinasi, kawat, kunci, tangga, tali pengaman, dan beberapa peralatan isolasi. Selanjutnya, melakukan pengecekan dan melakukan pemasangan alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan, busana listrik, dan sepatu pelindung. Untuk langkah kedua, yaitu melakukan langkah pergantian. Memastikan jaringan dalam kondisi sudah dimatikan dan telah diberi tanda peringatan. Selanjutnya, lepaskan kawat penghantar dari isolator yang rusak. Yang ketiga, lepaskan baut yang terpasang pada isolator dengan hati-hati. Lalu, lepaskan isolator yang rusak dari tiang listrik. Pasang kembali isolator yang baru yang telah sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Pastikan semua komponen terpasang dengan benar dan kuat. Selanjutnya, pasang kembali kawat penghantar pada bagian isolator yang baru. Lakukan pemeriksaan akhir dan pastikan tidak ada gangguan sebelum menyalakan kembali jaringan listrik. Pengamanan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu izin kerja work permit, yang dimana dokumen resmi sebagai syarat bekerja di jaringan listrik untuk menjamin semua prosedur keselamatan telah terpenuhi. Yang kedua, alat pelindung diri seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu helm, sarung tangan isolasi, sepatu safety, rompi, dan kacamata pelindung. Yang ketiga ada lockout take on. Ini memastikan peralatan listrik dalam kondisi benar-benar tidak aktif dengan mengunci dan memberi tanda pada bagian sumber tegangan listrik. Ini melakukan pelepasan kawat penghantar pada bagian isolator. Foto kedua menunjukkan pelepasan skru atau baut yang terpasang pada bagian bawah isolator yang melekat pada bagian tiang. Gambar ketiga menunjukkan adanya isolator baru yang telah dipasang. Keempat, setelah isolator terpasang, lalu kita melakukan rekatan kembali pada bagian kawat konduktor. Gambar kelima menunjukkan hasil atau finishing dari isolator baru dan perekatan kawat penghantar konduktor ini dengan isolator. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan yaitu penggantian isolator pada saluran udara tegangan menengah merupakan langkah penting dalam pemeliharaan jaringan distribusi listrik. Kegiatan ini harus dilakukan dengan prosedur yang aman dan sesuai standar teknisi agar sistem listrik tetap andal serta bebas dari gangguan. Dalam pelaksanaannya, keselamatan kerja menjadi prioritas utama dengan memastikan penggunaan alat pelindung diri yang lengkap, melakukan pemutusan listrik sebelum pekerjaan dimulai, serta menjaga koordinasi yang baik antara anggota tim teknisi. Dengan demikian, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir dan keandalan jaringan distribusi tetap terjaga. Untuk memastikan pemahaman yang lebih lanjut, marilah kita simak video berikut. Pada bagian ini, seperti gambar yang kedua, yaitu melepaskan skru atau baut yang terpasang pada bagian isolator atau tiang yang melekat pada isolator. Setelah skru dan kawat penghantar telah dilepaskan, lalu isolator yang rusak diangkat dari tiang listrik, ganti isolator yang rusak tadi ke isolator yang baru. Ini kegiatan penggantian isolator lama atau isolator yang rusak tadi ke isolator yang baru.
Perekatan kembali isolator dengan mengencangkan skrup atau baut yang dipasang dengan kuat. Pemasangan kembali kawat Pemasangan kembali ke bagian isolator yang baru dengan melakukan penguatan yang dikaitkan dengan kawat pada pengantar bagian atas konduktor atau tali appendix. Di tiap-tiap distribusi itu beda. Kalau di tempatnya kiri setelah kita ikat 2 kali, ini untuk melakukan pelaksanaan pemutar atau perekatan kawat pada bagian sini kawat penghantar di atas isolator atau kawat appendix. baru dia ke sini masukkan silakan kita cepat saja. Terikat pada bagian kawat penghantar dan isolator. Insya Allah nggak akan ketarik ke sana. Kawat yang berlebih dapat dipotong untuk memastikan kerapian pada bagian pemasangan isolator yang ada di bagian tiang listrik. Setelah kawat terpasang sempurna, pastikan kembali pengecekan supaya untuk memastikan keandalan dalam proses pergantian tersebut. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.